Nabi Yakub harus percaya apa yang dia sampaikan. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'u abahum isya ayyabakun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiku wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalakud dhi'bu wa ma anta bimu'milna walau kunna shodiqin. Jadi dia ngeset jangan pulang siang, tak boleh. Ya apa? Pulangnya agak remang-remang. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena dia nanti yebekun, dia akan pura-pura menangis. Itu ya. Waja'u abahum isya ayyabakun. Kita akan pura-pura nangis. Seandainya air mata kita tidak keluar, ayah kita nggak kelihatan kalau kita itu tidak keluar mata. Jadi sampai disetting kayak gitu situasinya. Pulangnya nanti situasinya agak remang-remang, makanya suri gitu ya. Kemudian setelah di itu qalu, dia ceritakan ya abana inna dhahabna nastabiku. Dia nyampaikan, wahai bapak kami, sesungguhnya saat itu kami nastabiku. Nastabiku itu bermain berlomba dengan 10 saudara ini ya. Nah Yusuf tidak diajak karena Yusuf itu kecil ya, dia bermain dengan bersaudaranya karena sudah dewasa. Sama kayak kita misalnya ya bawa adik, kita ketemu teman-teman yang seusia mau main-main, adiknya kalau diajak itu ya wis kon gini gak sampe melo-melo gitu. Jadi sama dia ngata loh, ini gak iso kok supaya ikut bermain, gak nyambung karena kecil. Sedangkan kakaknya sudah dewasa, maka dia bermain seperti itu. Dia ngomong saya berlomba, maka dikatakan di sini dhahabna nastabiku, kami perang, tetapi di tempat perbekalan. Ayo kita bikin, kalau kita mau naruh bekalan itu saat kita pergi, bekal kita akan ditaruh tempat yang apa? Mesti dipilih yang paling aman, paling baik, tidak ngerusak. Tidak mungkin bekal moro dideleh saenake, kan tidak mungkin itu. Jadi sudah disetting betul. Jadi mata inanya ditaruh di tempat yang aman. Yusuf dan pembekalan ini sudah tak taruh di tempat aman ya. Gitu ya. Kemudian dibilang fa'akalhu dhi'bu. Lalu Yusuf dimakan serigala. Nah, umpannya Yakub yang awal dulu waktu dia minta izin, jangan-jangan nanti dipakan serigala. Itu dibuat alasan fa'akalhu dhi'bu. Nah, itu. Lalu dimakan serigala. Nah, lalu dia mengatakan wa ma anta bimu'minin lana ya. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami. Nah, ini ya, turun ya. Orang menipu, saya ulangi lagi yang lalu itu. Kalau orang menipu, kepercayaan dirinya itu mesti berkurang. Maka dia bagaimana membuat agar si diajak bicara itu percaya kepada dirinya. Walau kunna shodiqin, walaupun saya orang benar. Orang yang saya katakan itu benar. Oke. Setelah dia nyampaikan situasi seperti itu, apa cukup? Enggak. Dia langsung, apa yang kurang? Bukti. Nah, makanya di ayat selanjutnya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib ya. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu di bawah. Ini loh ya buktinya. Nah, ini Yusuf tadi dia nyampaikan alasannya kenapa dia sampai dimakan, tidak diketahui oleh saudara-saudaranya, tapi sudah ditaruh di tempat amal dan dia juga membawa bukti. Kira-kira ya apa dari sini bukti ini ono ya tidak berkutik, artinya walaupun tahu Nabi Yakub bahwa Yusuf tidak mungkin mati, dari mana taunya kok tidak mungkin mati? Dari awal Nabi Yusuf sudah bilang bahwa dia bermimpi ada 11 matahari, 11 bintang, matahari dan bulan akan bersujud kepadanya. Ini kan jelas. Dan mungkin itu belum terjadi. Dan tahu Yakub itu bahwa Yusuf nanti akan menjadi orang yang terhormat.
ayahnya saja Yakub Nabi harus hormat kepada Yusuf karena sujud itu menunjukkan memberi penghormatan. Itulah. Dia ngerti itu ya, ngerti kalau Yusuf tidak akan mati, ya, tidak akan mati karena mimpinya mimpi yang benar nanti. Tapi perjalanan menjadi orang yang mulia sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu mesti melalui ujian-ujian. Ya. Ujian itu sebenarnya untuk menaikkan derajat. Ya. Sama kayak kita dulu mau ke SMP diuji dulu. SD-nya lulus apa enggak? Begitu lulus mau masuk SMP diuji lagi. Kalau dulu ada ujian ya. Mau ke SMA ujian lagi. Mau perguruan tinggi ujian lagi. Mau pekerjaan ujian lagi. Di ujian itu bukan untuk mencelakakan, tidak, tapi untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan derajat. Oke, lanjut. Jadi sudah buktinya sudah selesai, sudah disampaikan sudah ada, lalu apa? Kemudian kata Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum ampusukum amro. Ini bal tetapi sawwalat lakum ampusukum amro, hanya engkaulah ya yang memandang baik urusan yang buruk itu. Nah, di sini ada kata-kata yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, sawalat, taswil. Ini godaan bagi orang yang pinter, itu taswil. Orang yang punya ilmu itu, taswil. Taswil itu apa? Satu, memandang rendah perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Gak apa-apa wis maksiat didik-didik iki. Engko maca Al-Qur'an imbang iki. Misalnya ya, golek oh gawe dosa. Oh nek dihitung dosa saya ini sekarang 9 ini. Wis tak maca sak huruf Al-Qur'an 10 cukup iki wis. Lebih siji wis ini. Maca Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahul adzim. Masih sisa 1 wisan. Nah, itu artinya dia taswil itu seperti itu. Ya. Bagaimana kalau kita tarik kepada peristiwa yang ini? Dia kan bilang, kalau nanti Yusuf itu dipisahkan dari ayahnya, nanti kecintaan ayahnya kembali kepada 10 bersaudara, kepada saudaranya, termasuk Bunyamin, saudara Yusuf ya. Tetapi setelah itu gitu, dia akan berbuat baik lagi, akan berbuat baik. Karena yang menjadikan dia hatinya tidak nyaman, keadaan Yusuf tadi itu yang membuat ayahnya cinta kepada dicurahkan rasa cintanya kepada Yusuf. Nah ini ya. Jadi nanti setelah berbuat baik saya tak lakukan. Sama kayak kita mungkin. Wis tak lakukan, nanti tobatlah. Tobat aku. Ya. Engko tanggo sedekah hilang. Tanggo wudu ngotohi maksiat mata tangan hilang semua nanti. Nah, kayak gitu. Ini taswil namanya. Cara goda setan kepada orang-orang yang berilmu ya. Jangan diharap loh ya. Orang-orang yang berilmu tidak digoda lah ya. Bukan orang bodoh tapi orang berilmu ya. Dan 10 orang dari yang memasukkan Yusuf ke sumur itu bukan orang sembarangnya, anak Nabi. Ya. Kalau sekarang kelompok gus-gus ya. Kan ya kelompok gus. Kenapa? Itu orang-orang pinter calon penerusnya. Ya. Oke. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yakub kemudian fasobrun jamil. Ini yang disebut sobrun jamil. Sobrun jamil itu satu keadaan dia sudah tidak berkutik. Seandainya dia marah kepada anaknya ya, marah dia kepada anaknya karena tahu Nabi Yakub anaknya nipu nggak tahu ya, ngerti kalau dia sampai marah kepada anaknya kamu bohong, maka dia tidak hanya kehilangan Yusuf tapi mungkin akan kehilangan 10 dari anak-anaknya tadi. Dia akan pergi dia. Berarti ayah memang tidak cinta kepada saya lagi. Udah hilang semua nanti. Nah, ini salah satunya tafsirnya. Sehingga dia apa? Sudah bilang Yusuf. Karena dia percaya Yusuf tidak akan mati. Tidak akan mati. Hanya mungkin terpisah sebagian dari ujiannya. Maka saat seperti itu namanya sobrun jamil. Kita diposisikan sesuatu yang tidak berkutik lagi, hanya harapannya kepada Allah. Harapannya kepada Allah saja. Contoh pernah terjadi kepada Ibunda Aisyah. Ya, mari kita lihat. Itu persis itu keadaannya. Ibunda Aisyah itu ya, yang disebut hadisul ibki gitu, ya. Hadis atau pemberitaan bohong. Saat Ibunda Aisyah ikut peperangan Muraisi ya. Begitu pulang
pasukan berhenti di suatu tempat, Bunda Aisyah itu melaksanakan kegiatannya, ya. Ada keperluan, dia keluar dari tempat tandunya, ya, tempatnya yang di onta itu. Dia keluar, begitu selesai dia masuk. Begitu masuk di tandunya itu, dia terasa bahwa kalung yang dipakai jatuh, nggak ada. Maka kembali mencari kalung itu. Kemudian yang bagian ngangkat onta tadi, ya, tandu tadi, tidak sadar kalau Ibunda Aisyah nggak ada di situ, ya, nggak ada di situ. Lalu berangkat pasukan itu. Kenapa? Gitu ya. Ini menarik penjelasan dalam hadis itu. Karena masa itu wanita-wanita itu kurus, tidak berat, makanannya tidak banyak gitu ya. Saya tidak jinggung sing gemuk-gemuk, ndak ya. Dulu itu kayak gitu, sehingga nggak terasa kalau ini ada orangnya atau enggak. Nah, gitu ya. Terus dibawa. Nah, saat Bunda Aisyah kembali, kalungnya ketemu, balik lagi di tempat itu sudah pasukan ketinggalan, sudah diam ya. Kemudian dia berpikir, saya tinggal di sini saja. Tinggal di situ, lalu ada Sofwan bin Mu'attal dari belakang dia datang. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan pasukan tentara terakhir gitu ya, yang mengikuti terakhir gitu ya. Dan kaget dia melihat Bunda Aisyah di situ, karena dia tahu sebelum turunnya ayat hijab, dia tahu bahwa itu Aisyah. Dia lalu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ontanya diderumkan, ya, suruh naik. Setelah itu dituntun. Dia tidak ngucap apa lagi, tidak ngomong, tidak apa, sudah dituntun ontanya. Sambil dalam perjalanan itu yang dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Ini istrinya orang nomor 1, istrinya Nabi ketinggalan. Coba, kan itu ya. Jadi betul-betul innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna. Terus itu sampai masuk Madinah. Begitu masuk Madinah, diketahui salah satunya Abdullah bin Ubay. Nah, digunakan manfaat ini. Oh, itu Aisyah sama Sofwan masuk berdua, naik onta, yang nuntun Sofwan. Dikatakan Aisyah selingkuh. Wah, ya Pak, bukti ada. Ternyata berdua kan, karena memang ketinggalan. Dan itu menyebar. Tidak hanya orang munafik yang percaya itu, sebagian orang mukmin juga percaya, termasuk saudaranya Abu Bakar sendiri, ya, yang sepupunya Abu Bakar, yang sehari-harinya kebutuhannya dicukupi, itu percaya kalau Aisyah melakukan itu. Dan pada saat dia datang di rumah itu, kalau di Aisyah sakit, dia minta izin pulang ke rumah ayahnya, ya. Itu setelah 1 bulan dan merasakan bagaimana perlakuan Rasul gitu. Rasul tahu itu, Rasul ngerti bagaimana kusak-kusuk itu, dan Rasul percaya tidak mungkin Aisyah ini selingkuh, tidak mungkin. Tapi sudah menyebar berita itu. Makanya saya katakan tadi ya, asumsi, dugaan itu kalau sudah disebarkan dan itu kemudian menyebar keseluruhan, bukan menjadi asumsi lagi, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, makanya ada penguasa-penguasa pakai buzzer saja, itu tujuannya apa? Untuk membuat ini asumsi ini. Oh, orang ini bohong, asalnya ya. Maka dia pembohong. Maka akan muncul nanti kalau itu cepat, oh iki pembohong itu. Ada orang itu misalnya, oh ini jujur, maka terus ya dia jujur, maka dia jujur, maka muncul pilih walaupun tidak Islam tapi jujur. Dikondisikan itu asumsi, kemudian dibuat masyarakat percaya terus, didengungkan, maka kemudian masuk di masyarakat, oh benar. Nah ini ya. Nah sampai kemudian ini saya potong kisahnya. Setelah itu Rasul mendatangi Aisyah. Dia tanya, Aisyah,
kalau kamu memang melakukan, kata Rasul, bertobatlah kepada Allah. Jadi kalau kamu tidak melakukan, ya katakan yang benar. Kemudian Aisyah bilang, seandainya saya ngomong melakukan, engkau pasti percaya. Padahal saya suci. Allah tahu bahwa saya suci. Gitu ya. Kalau saya melakukan tidak melakukan, dan saya memang suci, Allah tahu bahwa saya suci, kamu tidak akan percaya terhadap saya. Kenapa? Sudah menyebar. Kemudian dia bilang kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong jawab ini. Ayahnya Pak, ya apa yang harus saya sampaikan kepada Rasul? Tidak bisa membela Abu Bakar. Bah ngomong, enggak, Aisyah itu suci. Enggak berani ngomong. Apa yang harus dikatakan? Tuh dia bilang kepada ibunya, bagi ibu, jawab Rasul. Dia ngomong, apa yang harus aku katakan kepada ibunya, kepada Rasul? Ayahnya enggak bisa membelanya. Ibunya juga tidak bisa membelanya, orang sekitarnya juga tidak bisa membelanya. Salah satunya ada dua sahabat, ini nanti yang menarik. Usamah bin Zaid. Saat dikatakan itu dia katakan, saya tidak terlihat dari Aisyah itu kecuali yang baik, kata Usamah. Tapi Ali ini beda. Ali ini termasuk yang beda, ya. Dia ngomong, wahai Rasul, wanita banyak. Nah, maksudnya karena Rasul itu tersita betul pikirannya dengan isu itu gitu. Wanita itu banyak. Maksudnya seandainya Aisyah dicerai, cari lagi enak gitu. Dan itu dengar Aisyah, sehingga Aisyah sama Ali ini kan bermusuhan itu. Ya, berbuat sampai terbawa perang apa? Jamal ya. Itu kan terjadi, artinya ada karena perkataan itu. Ya, ada perkataan itu. Ada yang menganalisa sehingga Ali sama Aisyah seperti itu. Sehingga kalau Aisyah itu meriwayatkan dari Ali, dia tidak akan ngomong namanya dari si Fulan. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kejadian itu yang dia memang orang perempuan itu sensitif ya. Kayak disakiti yang itu kelet itu ya. Tidak berubah itu ya. Nah, jadi begitu sudah Rasul mengatakan seperti itu, tanya seperti itu, bapaknya nggak bisa membela, ibunya nggak beda milah, sekitarnya juga nggak ada yang bela karena sudah tersebar itu. Maka saat itulah Aisyah mengatakan, saya tidak ada yang bisa saya katakan kecuali seperti yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf, pasoberun jamil. Dia aja berharap kepada Allah, ya Allah, suruh bersihkan itu. Minimal Allah memberikan mimpi kepada Rasul bahwa dia ternyata kemudian diturunkan surat An-Nur itu untuk membersihkan Aisyah itu. Ya, setelah turun wahyu itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum gembira karena ternyata Allah membersihkan nama Aisyah. Lalu dia bilang, wahai Aisyah, bergembiralah karena Allah sudah membersihkan namamu. Kemudian ibunya bilang kepada Aisyah ini, Aisyah, datangi Rasul, berterima kasihlah. Aisyah bilang apa? Tidak, saya tidak akan berterima kasih. Saya hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan memuji kepada yang lain. Jadi suruh datang pada Rasul, tidak mau Aisyah itu ya, karena tadi itu ya kayak gitu. Di sampai itu dia hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Dia ada orang tertentu yang kita akan mengalami seperti itu. Tidak berbisa sudah berkutik itu ya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang disebut dengan sobrun jamil gitu ya. Oke. Kemudian dan ini terjadi lagi keadaan yang serupa ya, ya. Diuji lagi. Ini ada dua ujian. Sisi lain si anak 10 orang saudara Yusuf yang tadi masukkan Yusuf ke sumur, nanti akan diuji lagi oleh Allah bahwa dia tidak akan berbuat curang. Tapi konteksnya sama lagi nanti seperti itu. Saat terjadi paceklik, ya, Nabi Yusuf ini sudah menjadi bendaharawan dengan dikenal Al-Aziz, ya. Apa dia ngelola bendaharawan.
Atau ada yang mengatakan Al-Aziz itu raja. Nanti tafsirnya nanti banyak tafsirnya ya. Saat itu terkenal bahwa Yusuf ini suka membantu. Ya, suka membantu karena sudah nyimpan perbendaharaan makanannya banyak. Maka diperintahkanlah oleh Nabi Yakub agar datang ke Mesir minta bantuan. Maka berangkatlah 10 orang tadi itu. Saudara tadi itu. Wajaat sayyaratun ya. Kemudian ini tadi Yusuf setelah diselamatkan oleh musafir itu kan dikatakan diwahyukan bahwa nanti kamu akan bercerita ya, bahwa kamu akan bercerita tentang ini kepada saudara-saudaramu sedangkan saudaramu tidak mengenal kamu. Nah, kan itu janji Allah itu diilhamkan ya. Nah, kemudian wajaa ikhwatu Yusufa badahalu alaihi fa'arabahum bahum lahu mungkirun. Ini ya. Dan saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya Yusuf. Fa'arabahum wahum lahu mungkirun. Maka dia Yusuf mengenal mereka, tahu oh ini 10 orang saudara-saudara saya yang memasukkan saya ke sumur. Lahu mungkirun wahum lahu mungkirun, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dia tidak tahu kalau yang dihadapi itu Yusuf. Tidak dengar janji Allah itu ya. Janji Allah saat dia dimasukkan kan ngomong nanti kamu akan mengisahkan ini dan dia tidak akan tahu kalau kamu itu Yusuf. Nah, ternyata Yusuf ini seorang pejabat yang terjun langsung. Dari mana? Dari tadi saat pembagian itu Yusuf langsung terjun. Pada saat pembagian begitu saudaranya yang kenal sudah diberikan ini, ditukar barter, dia bawa barang ditukar dengan makanan ya. Sudah setelah ditukar walama jahazahum bijahazihim dan dijamu dikasih makanan qala uktuni biahin lakum min abikum. Nah, dia akan tanya bahwa dia bersaudara 10, dia punya saudara seayah. Nah, ini lalu dari itu dia ngerti bahwa saudara seayahnya adalah Bunyamin ya. Lalu dia bilang uktuni biahin lakum min abikum, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu Bunyamin ya, permintaan Yusuf. Ala tarona anni au bil kaila wa ana khairul munzilin, tidaklah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran. Dia artinya memang saat barter itu adil betul, tidak dikurangi, enggak, bahkan dilebihkan ya, perbuatan ini diberikan kepada 10 lain dan dia dijamu wa ana khairul munzilin, dan aku adalah penerima tahu yang terbaik untuk meyakinkan bahwa nanti biar dibawa saudaranya ini gitu ya. Nah kemudian setelah itu setelah ya kembali, nah ini kemudian dia tanya, nah ini dia minta permintaan lagi. Nah, kembali diulang peristiwa yang dulu dia minta Yusuf dibawa bermain, tapi ini sekarang minta agar Bunyamin dibawa ke negeri Mesir. Ya, digambarkan di ayat 64. Qala hal amanukum alaihi. Ya, setelah dia minta, kemudian Yakub bilang, ya, hendak saya ulang bagaimana permintaannya. Hal amanukum alaih, bagaimana aku mempercayakannya Bunyamin kepadamu ya, ajar ini bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepadamu illa kama amintukum ala akhihi min qablu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Fallahu khairun hafidun, maka Allah adalah penjaga terbaik. Jadi dia yakin wis saya percaya kamu dulu, ternyata Yusuf terjadi kayak begitu. Walaupun yakin Yusuf tidak mati, nanti bisa dilihat di sini. Dia mengatakan kalau gitu saya sekarang percayakan urusan ini, nanti seandainya nanti Bunyamin berangkat, saya akan percayakan kepada Allah. Nah ini, jadi kita harus ke sana sekarang. Kalau kita punya anak ya di luar kota kita, lagi belajar atau lagi kerja di luar kota ya, tidak kumpul dengan kita, doa
minta kepada Allah agar Allah menjaga. Ya. Kenapa? Hanya Allah yang bisa jaga ini. Sebagaimana Yakub ini, dia sudah, ya Allah, Allah sebaik penjaga. Kenapa? Allah nggak tidur. Di surat apa itu? Di ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini termasuk saya senang apa yang disampaikan Gus Ba itu. Kita beruntung punya Tuhan yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Sehingga kalau kita berdoa sewaktu-waktu tetap ada, karena nggak ngantuk. Kalau kita punya Tuhan ngantuk, waktu kita berdoa tidur nggak didengar nanti gitu ya. Maka Tuhan kita Tuhan yang itu. Nah, karena Tuhan kita itu tidak ngantuk dan tidak tidur, maka percayakanlah urusan yang di luar kemampuan kita kepada Allah. Nah, ini maksudnya ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yakub. Perlu kita contoh ya. Mari sebagai orang tua, setiap anak kita di luar perjalanan ya, di luar daerah, di luar kemampuan kita untuk menjaganya, doakan agar titipkan itu semua kepada Allah agar anak kita selalu mendapatkan hidayah. Ini penting nih ya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu maha penyayang di antara para penyayang. Oke. Kemudian setelah itu untuk membuktikan kebaikan Yusuf, barang-barang penukaran, kan itu barter ya, dia bawa barang dibarter dengan makanan, barang barterannya itu dimasukkan lagi, ya, dimasukkan lagi. Begitu sampai nanti walaupun tafsirnya banyak, tapi saya lebih cenderung ke sini ya. Saat itu begitu dibuka, dia ngomong kepada ayahnya Yakub, ya, baik betul ini raja ini sampai barang kita, barang barter kita dikembalikan lagi kepada kita. Ya gitu, ya kan. Kurangnya apa? Aman nanti. Bunyamin kalau saya bawa ke sana aman, tidak terjadi apa-apa. Nah ini, nah kemudian sudah tidak bisa berkutik lagi, lalu dibawalah Bunyamin ini. Begitu Bunyamin dibawa, kakak-kakaknya ditaruh kamar yang lain, ya. Bunyamin berdua sama Yusuf. Kemudian dia melepaskan kerinduannya Yusuf kepada Bunyamin. Dia bilang, jangan, saya Yusuf ya, saya Yusuf. Dia bergembira deh bertemu bersaudara ini. Nah kemudian dia membuat apa? Membuat agar Bunyamin tetap ditinggal salah satu takaran. Nah ini ya, nanti tafsirnya banyak. Ada yang ngatakan minuman raja yang kemudian dibuat takaran dan itu dimasukkan ke karung. Nah karung yang dipilih, karung nanti yang dibawa oleh Bunyamin. Ya, apa pulang ini sudah. Setelah pulang, Yusuf bilang, loh, tempat minum, nah, ada yang mengatakan tempat minum itu hilang. Kok hilang? Coba cari ini dikejar. Lalu kata, hei pencuri, kan begitu nanti itu ya, hei pencuri, kaget dia, loh, saya tidak mencuri seorang orang baik, enggak, ini takarannya piala raja itu hilang. Nah, kemudian kalau gitu cari, kami tidak bawa. Terus apa hukumannya kalau ketemu? Maka dia bilang sendiri, hukumannya katanya saudara Yusuf, siapa yang ketahuan piala ada di situ, dia yang harus menanggung sendiri. Nah gitu ya, yang ini kami semua orang baik-baik. Nah begitu dilihat, ternyata yang dicari itu ada di karungnya yang dibawa Bunyamin itu ya. Maka Bunyamin ditahan, nah, tidak boleh pulang. Takut lagi, waduh, ini terulang kembali nih ya. Kenapa? Dulu Yusuf ya, Yusuf diajak tapi memang sengaja. Kalau Yusuf sengaja apa? Sengaja memang dimasukkan sumur. Kalau ini, wah dia berusaha. Saya sudah janji ya, waktu itu kemudian berjanji atas nama Allah bahwa akan menjaga Bunyamin sekuat tenaga. Dia akan tetap dibawa pulang. Tapi ternyata sekarang Bunyamin kena masalah. Kemudian dia ngomong, kalau gitu di antara 10 kami saja yang ditahan, Bunyamin kita bawa. Tapi Yusuf enggak. Orang yang melakukan perbuatan tetap itu yang ditahan. Nah, karena Yusuf memang tujuannya ke sana. Bunyamin ini yang memang ingin ditahan gitu ya. Nah setelah itu falamma istai'asu minhu kholasu najiyah, terputus asa sudah.
Gak bisa membujuk raja, Bunyamin tetap ditahan gitu ya. Qala kabiruhum. Nah ini baru kemudian qala kabiruhum. Orang yang saudara yang tertua di antara mereka, dia bilang, alam taklamu anna abakum. Aku yang ayah, dia bilang, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu, nah, dia bilang ya, telah mengambil janji kamu dengan nama Allah. Wa min qabli ma faradtum bi Yusuf, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Balan abrohal ardo, sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini Mesir. Dan yang tertua tadi, kenapa kemudian disebutkan kabirum ya? Qala kabiruhum, yang tertua. Kalau yang kemarin kan qala qailun, tidak disebutkan. Berkatalah orang yang berkata. Yang kemudian memberi syarat, jangan bunuh Yusuf, tapi buanglah Yusuf ke dalam sumur. Tidak disebutkan siapa yang berkata di antara 10 itu. Saya pernah sampaikan, kenapa? Karena itu perbuatan jelek. Saat perbuatan jelek, maka orangnya jangan disebutkan. Nah itu ya. Ojo terus iku ya. Nek pengajian tukang ngomong iku misalnya. Mesti iku misalnya ya. Ojo ngono, tapi ditekani ae diomongi ya. Ojo muni wis nek ono pengajian ono iku mesti cerita iku misalnya. Itu tidak boleh ya, tapi diingatkan. Karena qailun tadi, qailun, qala qailun ya. Tapi begitu perbuatan baik bisa dilacak siapa orangnya. Qala kabiruhum, berkata saudara yang paling tua. Nah, siapa yang paling tua? Ketemu nanti. Kenapa disebutkan oleh Allah? Karena perbuatan baik. Ya, karena itu perbuatan baik. Saya tidak akan meninggalkan Mesir sebelum Bunyamin bisa dibawa pulang ke ayahnya. Nah, ini ujian bagi Yakub luar biasa. Pertama, yang paling dicintai, nah, kata tafsir itu, yang paling dicintai dari anak-anaknya Yusuf dihilangkan oleh Allah. Ya, dipisahkan. Kemudian yang dicari berikutnya Bunyamin juga nanti dipisahkan. Bunyamin ditahan. Kemudian yang ketiga, yang paling baik di antara 10 orang itu yang paling tua. Itu pun tidak balik. Tiga-tiganya anak-anaknya yang terbaik tidak kembali. Dipisahkan oleh Allah. Ujiannya pada Nabi Yakub. Coba bayangkan ya. Kalau itu terjadi pada kita ya. Wis anaknya paling tua wis gak ono. Terus lagi muncul lagi adiknya yang paling dia cintai juga nggak ada lagi. Terus orang yang paling baik di antara 10 juga nggak ada lagi, nggak pulang gitu ya. Yang pulang hanya 10 orang itu. Hanya ada 9 orang yang pulang menyampaikan kepada Yusuf. Nah, irji'u ila abikum. Maka 9 orang tadi pulang kepada ayahnya. Bakulu, lalu dia bilang, ya abana innabnaka sarok. Sesungguhnya anakmu Bunyamin itu mencuri. Yuk, ya apa ayat diomong ngono. Wah, anaknya baik-baik terus dikatakan anakmu yang itu mencuri. Kok gak kaget Nabi Yakub coba? Ya. Kemudian dia bilang, "Wa ma sahidna ila bima alim." Saya tahu sendiri, coba. Saya melihat sendiri bahwa yang dicuri itu ada di karungnya Bunyamin. Ya. Sehingga Bunyamin kan wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan kami tidak tahu yang dibalik itu, tapi yang jelas bahwa yang dicuri itu ada di situ. Ya, kelihatan di situ gitu ya. Kemudian dia bilang was alil Korea, sampai dia bingung ya. Tanyalah kepada kota Mesir sana. Jadi suruh tanya ke kota gitu ya. Bahasanya sampai gitu. Kalau kita diterjemahkan secara lekata, was alil Korea, tanyalah ke kota Mesir, sampai ke kota Mesir ya. Mestinya kan ke penduduk Mesir. Tapi karena saking bingungnya dia ya, dia sudah niat berbuat baik, tapi situasi itu datang kembali. Bahwa yang dia jamin akan dibawa pulang kembali hilang lagi seperti Yusuf itu gitu ya, seperti Yusuf itu. Maka dia tanya, allati kunna fiha wal irul lati aqbalna fiha, atau kepada para saudagar yang bersama kami. Ya, tanya kalau itu wa innala shadiqun, sesungguhnya kami ini benar, apa yang saya katakan itu benar katanya ya. Nah, kemudian qala, diulang perkataan Yakub ini saat hilangnya Yusuf, persis ini qala bal sawwalat lakum ampusukum amro.
Ya, diulang lagi kata-kata itu. Ya, hanya kamulah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Taswil, ya taswil kembali lagi. Fasoberun jamil. Diulang lagi itu. Fasoberun jamil. Enggak berkutik sudah Yakub. Ya apa? Wong wis gak dikata kelihatan kalau dia mencuri, ditahan enggak boleh pulang. Kemudian, nah ini asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Nah ini, kenapa yakin bahwa Nabi Yakub itu Yusuf hidup? Maka doanya asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Nah ya, tuh. Kemudian innahuwal alimul hakim, sesungguhnya dialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah yang disebut dengan sobrun jamil. Itu kondisi itu. Apa kita pernah mengalami? Bisa jadi. Ya. Saya pernah mengalami juga, tapi hal lain ya. Apa ini sobrun jamil ya gitu ya. Tapi saya tidak tahu itu. Saya pernah nanggung hutang ya. Nah, ini bahaya saya nanggung hutang itu ya. Dia ada saudara ya, karena saudara dekat ya wis ben usaha, karena ini saya anggap sebagai anak, oke, kamu tak pinjamkan. Saya suruh usaha, saya pinjamkan 200 juta ya, angsurannya sekian itu. Suatu saat gak mampu bayar, namanya saya udah, aduh si opo ya, gak mampu bayar. Sebenarnya dia punya harta gitu ya, orang tuanya punya harta, tapi hartanya gak dijual. Aduh, terpaksa saya harus bayari. Gak berkutik. Kalau saya gak bayar, saya yang kena. Ya, saya kena. Lebih baik kehilangan ya uang, tetap saya bayar. Biasanya ya Allah, mudah-mudahan Allah ganti gitu ya. Saya hitung-hitung kapan hari sudah sekitar 46 juta. Aduh, hilang gitu. Pak. Seperti itu. Mungkin apa Haji Saiful juga pernah mengalami kayak gitu ya. Waduh, kondisi ndak mungkin top gitu. Wah, entek yes, pasrahnya Allah. Nanti gantinya Allah lebih banyak. Jadi pasrun jamil kayak gitu. Kita dipaksa, sudah nggak bisa ke orang lain membantu kita, tapi hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu. Mau marah kayak itu apa mau dimarah? Dimarah ya kayak orang bayar. Dilok-lok apa dianu ya kayak mamane kita malah mukuli, masuk penjara malah gitu ya. Malah masuk penjara. Ya wis, bayari masuk rodok kene dongkol ya sabar gitu ya. Kayak gitu. Ini contoh yang namanya sobrun jamil. Saya tidak katakan punya saya sobrun jamil, enggak ya. Karena ono dongkole ya Gus ya. Kalau Nabi Yakub kan enggak itu ya. Nah, ini mungkin Bapak-bapak juga kan mengalami seperti itu ya. Tapi ambillah contoh yang dilakukan oleh Yusuf, contoh yang dilakukan Ibunda Aisyah, dia hanya berharap kepada Allah. Saat seperti itu, nah ini yang perlu kita. Saat sudah seperti itu, mata Nasrullah, para sahabat kan seperti itu. Kapan pertolongan Allah datang? Tapi jangan lupa, saat kondisi yang sudah puncak itu, pertolongan Allah itu dekat. Jadi pada saat itu akan datang pertolongan Allah. Jadi kalau hujan bertubi-tubi sampai kita sudah nggak mampu, kita itu pasrahkan kepada Allah. Saat itulah pertolongan sudah dekat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan inspirasi kita di kisah itu, kemudian akan membuat langkah kita semakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebelum ditutup, kami sampaikan dalam besok pagi kajian akan diisi oleh Ustaz Abdul Aziz. Mohon kehadirannya. Dan mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.